Hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang riwayat hidup saya yang ada sangkut pautnya mengapa saya membuka sekolah ini dan kenapa memilih kurikulum 5 pilar kurikulum berbasis kehidupan. Latar belakang pendidikan saya itu S3, S1 itu tahun 1955 saya lulus SD di sekolah Chinese, Chunghua. S2, SMP saya selesaikan dalam 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Sebab tahun 56 peraturan pemerintah Indonesia, waktu itu saya sudah warga negara Indonesia, dilarang sekolah asing. Maka mulai saya masuk ke sekolah Indonesia dengan susah payah saya menyesuaikan. Dan waktu perang Permesa tahun 57 sampai 61 ada 2 tahun saya nggak sekolah. Dan S3 itu saya ambil di SMA Negeri Manado, dibuka suster. Ya untuk Manado saat itu anak-anak buangan itu yang di sekolah di situ, sebab kalau sekolah tata dengan suster yang bangunannya bagus itu baru boleh masuk ke situ. Nah, sedangkan yang ya orang-orang yang mungkin kurang pintar atau dari keluarga yang minim biasanya nggak kebagian. Jadi saya ini orang yang lahir di sekitar tahun 40-an, yaitu orang-orang Perang Dunia Kedua. Jadi orang-orang di waktu itu yang kita lahir, kita banyak mengalami kesusahan ya, karena waktu itu Perang Dunia Kedua sampai berakhir tahun 65. Waktu kita kecil, boleh bilang makan hari-hari makan bubur. Kalau pakai baju, orang tua itu kalau ada ampat pasang itu ganti-gantian itu sudah mujur. Itu waktu itu dipakai kain belacu yang tebal atau sak terigu. Itu dibikin yaki-yaki, artinya dirancang oleh orang tua untuk pakai 10 tahun. Jadi setelah dia punya celana punya kaki, memang bilang 3 kuartal, 75%. Jadi kalau sudah dewasa lebih tinggi, bisa pakai untuk 10 tahun. Jadi kita ini sebaliknya kelihatan sial, tapi orang-orang yang lahir di sekitar Perang Dunia Kedua, malah kita tanpa sengaja saya lihat kita ini malah muncul. Kenapa? Kita diajar oleh keadaan yang sangat sulit ini. Nah, waktu Jepang itu, kalau orang-orang tua yang ada salah, itu bukan cuma masuk penjara, itu langsung dipotong. Dan orang Jepang potong orang itu bukan sembunyi-sembunyi, dikasih pengumuman bahwa di tengah lapangan semua orang boleh nonton. Tahun 63 saya lulus dari SMA, saya SMA B, akhirnya Palpas. Tapi selama 3 tahun sampai saya lulus, saya belum pernah lihat mikroskop biar 1 kali. Jadi begitu minim. Di SMP Immanuel yang saya sekolah, dengan SMA Negeri Manado, itu lantai tanah, dinding kita bocor-bocor dan atap katu kalau bocor. Nah, itu yang membuat kita jadi begini. Lihat, teman satu kelas saya, lihat dengan orang itu kalau lihat sarana pendidikan begitu minim, tapi muncul teman saya satu kelas seperti Arif Kumar, Jenderal 3 Bintang, yang terakhir dia punya jabatan itu BIN, Badan Intelijen Negara, dan ada beberapa yang jadi jenderal, ada yang jadi apa itu? Bukan yang university, rektor si Sodak itu 2 kali. Jadi kadang-kadang saya bingung, yang namanya pendidikan yang baik, apa kita mesti kasih semua yang terbaik?
Tapi kenapa hari ini saya buka ini SMP SMA begini? Sebab karena cinta kepada orang-orang Manado yang menjadi saya anggap keponakan saya. Sebab usaha saya waktu saya umur 50 tahun sudah mulai maju besar. Tapi pada tahun 93 waktu saya umur 50 tahun, rupanya Tuhan menguji saya. Saya dapat penyakit hepatitis B yang sangat akut, yang hampir merenggut nyawa saya. Ada dokter mengatakan umur saya tinggal 1 tahun. Tapi jujur sekali waktu itu saya sudah uang dan saya bisa keliling dunia untuk berobat. Dan pada saat itu kemajuan teknologi di bidang kedokteran sudah jauh lebih maju. Jadi saya membawa teman saya dokter itu yang sekarang Prof. Dr. Suwadi Wijaya untuk keliling dunia, mulai ke Singapura, ke Jepang, ke Amerika, ke Tiongkok, sampai ke Jerman. Belakangan pergi ke Belanda. Ada satu orang Indonesia juga profesor yang spesial research di bidang hepatitis B. Dia bilang sama saya, ini riset saya di rumah sakit sini, namanya Interferon. Bagus sekali menurut dia. Dia bilang sama saya, tapi belum disetujui oleh FDA, Food and Drug Association. You mau nggak jadi kami kita untuk percobaan? Kalau you mau, you tanda tangan nggak usah bayar, jadi salah satu kami kita. Dan itu yang menolong saya sampai hari ini. Ini obat hepatitis B ini tidak artinya bisa mengobat 100%, tapi dia ini seperti orang sakit kencing manis, sakit darah tinggi, dia hanya bisa menahan. Jadi sampai hari ini sudah puluhan tahun saya punya hepatitis B is okay. Nah, hepatitis B ini satu penyakit yang sangat ditakuti oleh keluarga saya. Abang saya yang tertua, yang umurnya 17 tahun lebih tua dari saya, meninggal dengan penyakit yang sama 49 tahun. Dua cousin saya, satu 39, satu 41. Dan kali ini saya masih ada di sini. Anak-anak yang lahir di sekitar Perang Dunia Kedua waktu itu, kalau orang umur 50 tahun sudah dianggap orang tua. Apalagi kalau orang bisa kawin emas 50 tahun, sudah luar biasa. 4 Februari orang baru merayakan 55 tahun perkawinan. Ini satu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Apalagi yang bisa bilang, maka begitu berterima kasih. Waktu dulu saya punya penyakit bisa obati, maka saya berikrar untuk mendirikan sekolah. Sekarang kenapa saya mendirikan sekolah ini? Ditemohon. Sebenarnya kalau sebagai seorang pengusaha, kalau mau bikin sekolah, tentu paling bagus di Jakarta. Jakarta ekonomi waktu itu kira-kira 60-70% dari seluruh Indonesia. Dan Anda boleh tahu tuh saya kali ini, you punya rumah 200 meter ada di Tomohon dibandingkan dengan di Jakarta, udah harganya jauh sekali. Jadi orang yang di rumah tanah di Jakarta itu untung berlimpah-limpah. Begitu. Tapi kenapa saya memilih untuk mendirikan di sini? Jadi sesudah 2 tahun saya kena penyakit hepatitis B, saya dapat mimpi beberapa kali supaya saya harus membaca Alkitab yang akan sangat berguna untuk saya dan untuk banyak orang. Saya cerita sama Tante Mary tentang mimpi ini. Saya bilang, aduh, ini Om Han, sebagai Tuhan ini Om Han, siapa yang mau baca tuh? Itu Bible yang kecil-kecil begitu. Sedang di sekolah kita jarang belajar. Nyonya saya begitu dengar, 2 hari kemudian dia beli 2 buku yang Bible sebesar begini. Untuk pertama kali saya lihat, yang beratnya saya kira 6-7 kilogram. Anak-anak saya dengan papa yang jarang masuk gereja mau baca Alkitab, mereka
nggak kalah aksi dari mamanya, langsung beli itu apa bu? Standar. DPP apa? Standar. Iya standar. Setinggi saya, maka saya baca Bible selalu berdiri. Nyonya saya bilang, Pak, kalau you mau baca Bible ada 2 syarat. Nomor 1 mesti sembahyang dulu. Nomor 2, sebaiknya saya undang pastor. Nanti you misleading. Satu malam saya nggak bisa tidur. Saya pikir-pikir tentang ini. Besok saya bilang, sembahyang, nanti sembahyang, pastor jangan dipanggil. Saya takut 2-3 minggu panas-panas saya ayam membeledi kan malu sendiri. Nah, ini dia, jadi saya baca. Sesudah saya baca 3 kali sendiri tanpa dibimbing oleh pastor atau pendeta, saya berkesimpulan bahwa menyembah dan memuliakan Tuhan yang paling dasar itu bagaimana menerima anugerah Dia yang terbesar, yaitu kehidupan melalui kelahiran. Sebab orang mau datang di bumi ini tidak ada orang satu minta datang. Ini semua anugerah dari Tuhan. Kita tahu Yesus adalah Tuhan sebagai orang Kristen, ya. Dia adalah Tuhan. Dia menjelma jadi manusia yang berdosa, padahal dia tidak berdosa. Dengan satu tugas pokok penyelamatan, yang diselamatkan itu adalah kehidupan. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan, ciptaanku yang paling indah dan paling berharga adalah kehidupan. Jadi kehidupan ini adalah yang paling indah, yang paling baik. Nah, sebagai manusia, tentu selesai saya sekolah, saya mulai cari duit. Ada duit, saya pakai dulu sendiri untuk hidup. Kalau saya sudah punya pacar, saya kawin dan istri, tentu untuk istri. Punya anak, tentu untuk anak. Ada lebih lagi, orang tua, tentu kita mesti bantu, dan saudara-saudara lain. Terus masih ada lagi kelebihannya. Pada siapa? Kalau kita mau bikin. Selain daripada organisasi yang kita punya, menyangkut dengan kita punya usaha, tentu kita berikan. Kalau saya berikan kepada Manado. Nah, waktu itu saya ingat mau bangun di Manado, tapi sebab kita pikir keuangan di Sulawesi Utara yang paling hebat ini Manado, dan saya mau bangun satu sekolah yang berkualitas, khususnya sekolah yang boarding school. Kalau saya bikin di tempat lain nanti susah cari murid. Tapi waktu itu ada satu bupati Seduk yang sekarang anaknya ini jadi wali kota Tomohon. Dia begitu kenal tahun 96-97 berkali-kali dia datang. Dia bilang, dia bujuk penyonya saya ini, dan dia itu teman baik dengan kakak dari kakak ipar saya, dan dia punya kakak ipar. Dia bilang, mau nih ada sudah juga mau begini di Manado. Ini kan orang Tomohon, baking jadi Tomohon. Jadi baking jadi Tomohon. Dia bujuk-bujuk. Dia bilang kita soal tanah yang bagus di Kakas Kasar. Ini kan orang Kakas Kasar. Oke, Ngana kan orang Kakas Kasar. Ngana ambil dulu tanah. Semeter ini dulu disediakan pemerintah untuk bikin percontohan pertanian. Jadi dia bilang nanti you sediakan duit, saya cari tanah yang murah 15 hektar untuk direslah di gantian. Nah, maka ini terjadi di sini. Tapi kenapa saya ikut menyetujui? Karena di Bible itu kasih petunjuk. Kalau di orang Cina, saya kan keturunan Cina. Kalau perkawinan itu perempuan meninggalkan bapak dan ibunya bergabung dengan suami, mereka bukan dua, mereka ada satu lagi. Tapi kalau di Kristen terbalik, laki-laki meninggalkan bapak dan ibunya bergabung dengan istri, mereka bukan dua, mereka ada satu lagi. Ini sejarahnya kenapa sekolah ini ada di Tomohon, khususnya ini di Kakas Kasar. Tahun 63 bulan Maret itu ujian pemerintah yang terakhir. Begitu selesai,
saya sudah nggak mau sekolah lagi karena memang orang tua nggak ada uang lagi. Dan kedua, ya waktu itu kan kelihatan banyak diskriminasi untuk orang Manado itu mau masuk sekolah yang lumayan sangat sulit. Dan saya tahun 1958, papa saya pernah bawa ke Jakarta untuk lihat. Waktu saya lihat di Jakarta waktu itu baru sampai di HI. Orang-orang mimpi tahu. Aduh, kalau kita ada doi kapan kita bisa beli motor Ducati. Tahun 58 masih belum ada starter, mesti proses. Begini baru bisa jalan. Jadi saya mau cerita, kita dari keluarga sederhana bermimpi-mimpi satu hari kalau boleh bisa beli Ducati, bisa seperti hari ini. Baru begini ini dia. Pokoknya sekolah kita ini yaitu SMP SMA. Biar orang luar negeri datang lihat sudah kalah. Begitu. Dan kenapa bisa terjadi begitu? Nah, sesudah lulus SMA, saya dipanggil kakak saya ke Jakarta kerja dengan dia di bidang ekspedisi di Tanjung Priok. Menurut saya ini kan ya termasuk orang bekerja keras. Dan selama saya kerja itu, selalu saya jaga sekali saya punya integritas. Artinya itu bicara dengan kerjaan harus sesuai dan jangan berani-berani menipu orang. Maka akhirnya saya bekerja dalam beberapa tahun, banyak sekali importir yang kaya percaya sama saya. Maka saya cepat maju. Di Tanjung Priok itu kerja itu daerah yang keras. Karena di situ sumber keuangan itu kriminal banyak sekali. Saya kerja di situ 10 tahun kira-kira, 63, ya 10 tahun di situ dan sudah agak lumayan. Maka pada tahun 70 baru saya pindah bidang menjadi kontraktor. Di kontraktor itu bagaimana maju? Di pendidikan sekolah ini saya buka sekolah tuh. Kenapa saya buka sekolah? Satu lagi, kenapa saya buka sekolah? Karena papa saya tahun 1930 sampai 1940 adalah kepala sekolah dan guru di Sangir Peta, sekolah Cina yang dia itu. Nanti tahun 1940 baru pindah ke Manado kerja jadi pedagang. Jadi diam-diam itu di badan saya ini ada mengalir, artinya satu jiwa senang dengan pendidikan. Maka itu kenapa saya waktu sesudah saya sakit, dapat mimpi tentang baca Bible, maka apa yang mesti saya bikin untuk Tuhan? Saya memilih sekolah. Itu banyak. Jadi mulai dari tahun 70 saya minta pindah bidang jadi pemborong dengan membaca di koran. Kan ini Om Ronald yang ada latar belakang teknik sama sekali. Sekolah kan cuma S3 saya bilang. Tapi punya keberanian dan ide. Gitu. Jadi saya mulai